Dalam firman Allah, Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, semoga kamu semua menjadi orang yang bertakwa. Dalam hadis Nabi diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh telah datang pada kalian bulan Ramadan, bulan penuh berkah, bulan di mana Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa, bulan yang pada saat itu pintu-pintu langit terbuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Dan pada bulan itu juga ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang biasa kita kenal dengan apa, Bu? Malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Hadis riwayat An-Nasai. Nah, kalau bicara bulan Ramadan sudah jelas pada bulan itu kita diwajibkan untuk berpuasa. Nah, bulan Ramadan itu ibu-ibu diibaratkan seperti tamu agung, tamu yang kita nanti-nanti. Momentum Lebaran itu datangnya 1 tahun, itu cuma satu kali. Biasanya kita, Bu, kalau mau nyambut tamu, apa yang perlu kita persiapkan? Tentu ada persiapan, enggak, Bu, kalau menyambut tamu? Entah itu bersih-bersih rumah, entah itu persiapan konsumsi makan, minumnya ada, Bu, seperti saat ini ya, Bu, lengkap, ada minum, ada makanan, ada buah-buahan ya. Nah, seperti itu juga kita menyambut bulan suci Ramadan. Lantas apa saja yang perlu kita persiapkan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan? Nah, inilah yang kita akan bahas hari ini, Ibu-ibu ya. Semoga nanti dengan tausiah ini bisa menjadi ikhtibar untuk kita semua, bisa kita amalkan, bisa kita persiapkan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama yang perlu kita persiapkan, ibu-ibu, adalah persiapan iman. Iman ini berkaitan dengan hati, dengan perasaan. Bagaimana kita menyiapkan hati kita, perasaan kita menyambut bulan suci Ramadan. Rasa apa kira-kira yang harus kita miliki ketika menyambut bulan suci Ramadan, ibu-ibu? Rasa bahagia. Iya, rasa terharu, gembira, rasa rindu. Rindu tak, Bu, dengan Ramadan? Rindu, Bu, ya? Masya Allah, iya. Kita tuh kalau udah masuk bulan Rajab itu udah aura-aura Ramadan tuh sudah mulai dekat, Bu, ya. Nah, sudah mulai dekat itu, masuk Rajab, Sya'ban, ada nisfu Sya'ban. Kemudian punya apa saja yang membatalkan puasa, apa saja yang mengurangi pahala puasa, sunnahnya, makruhnya, mubahnya harus kita pelajari. Ulang kaji lagi kita, ibu-ibu. Namanya manusia ini tempatnya lupa. Manusia itu berasal dari bahasa Arab, asal katanya nasia, artinya lupa. Nah, itulah sebabnya kita dianjurkan sebagai sesama muslim untuk saling menasehati, saling mengingatkan. Dengan acara-acara seperti ini bagus sekali, ibu-ibu. Ya, tarhib Ramadan, acara marhaban ya Ramadan diisi dengan itu tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua, bekal kita apa nih menghadapi bulan Ramadan, diisi dengan hal-hal yang seperti itu ya, fikih puasa, ilmu tentang puasa. Kita bahas kembali, kita kaji kembali. Namanya ilmu, ibu-ibu, memang harus ditakror. Ditakror itu diulang-ulang. Kami saja sebagai pendidik mau ngajarin anak pagi, malamnya belajar dulu. Sudah belajarlah kemarin, cuman lupa. Daripada nanti ilmu yang kita sampaikan salah, lebih baik kita ulang lagi. Nah, agar ketika kita menyampaikan ilmu ke murid-murid tidak salah sampai. Seperti hari ini misalnya, apa yang ingin kami sampaikan, kami buka kembali kitabnya, kami pelajari kembali, agar tausiah yang kami sampaikan ini benar-benar isinya itu ada dasarnya, ada dalilnya. Tidak sembarang kami menyampaikan ilmu. Itulah pentingnya ilmu dalam suatu ibadah. Boleh nanti ibu-ibu buka kembali fikih puasanya.
apa saja syaratnya, apa saja rukunnya. Kalau syarat sudah jelas, itu puasa diwajibkan untuk orang Islam sudah balik. Kalau perempuan ditandai dengan haid, kalau laki-laki sudah mimpi basah, itu berarti sudah balik, sudah wajib puasa. Kalau kita lihat umur anak-anak itu sekitar usia 9 tahun itu sudah wajib puasa, Bu. Ya, 9 tahun sampai 15 tahun itu biasanya sudah sampai masa balik. Kalau perempuan memang ada yang cepat, ada yang lambat haidnya. Ada yang SD sudah haid, SMP baru haid, SMA malahan ada. Ya, tergantung kondisi kesehatan anaknya. Nah, berakal maksudnya tahu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, kemudian mampu, sanggup, sehat melaksanakan puasa. Nah, itu syarat puasa. Nanti ada lagi apa rukun puasa, harus niat kita. Bagaimana cara kita mengantisipasi Ibu agar kita nih kadang bisa lupa baca niat ustazah gimana gitu. Bagaimana cara mengantisipasi niat ini supaya kalau lupa puasa kita tetap sah. Caranya Ibu, niatkan saja puasa untuk satu bulan. Nah, tahu dah Ibu nih. Niatkan saja puasanya untuk 1 bulan. Iya, ya Allah sengaja aku niat puasa untuk 1 bulan ke depan di tahun ini fardu karena Allah. Agar nanti ketika kita lupa, biasanya kalau kita sholat tarawih itu ba'da isya atau ba'da sholat tarawih ya Bu ya, kita baca sama-sama ya. Biasa kalau kita sholat kalau kita sholat jamaah. Cuma nanti mana tahu sholat di rumah ya, ada halangan tak bisa sholat ke masjid, sholat di rumah lupa pula kita baca. Pas sahur terlambat pula bangun sahurnya. Nah, buru-buru tak ingat baca niat. Ya, jadi niatkan saja untuk antisipasi, tidak apa-apa. Niatkan saja untuk 1 bulan. Tapi nanti kalau misalnya kita ingat ya baca lagi, tidak masalah. Ya, jadi itu yang kedua, persiapan ilmu tentang puasa atau fikih puasa. Nah, yang ketiga apa yang perlu kita siapkan Ibu-ibu adalah amal, planning amal. Nah, namanya kita ingin mencapai sesuatu harus ada planningnya, harus ada targetnya. Misalnya apa Ibu? Insya Allah nih tahun ini Ramadan tahun ini mau khatam 3 kali, ya khatam Al-Quran 30 juz 3 kali, Masya Allah ya. Niatkan Bu. Nah, jadi harus ada plan amalnya, planning amalnya harus ada. Ya, innama a'malu binniyat, segala sesuatu amal itu tergantung niatnya. Kalau ada niat kita, insya Allah tuh tercapai tuh Ibu. Minimal lah, paling tidak 1 bulan itu kita khatam 1 kali. Dah tahu belum rumusnya Ibu supaya bisa khatam Al-Quran? Setiap yang jelas 1 hari 1 juz ya, one day 1 juz, 1 hari 1 juz. Gimana caranya? Setelah sholat baca minimal 2 lembar, itu khatam tuh 1 juz 1 hari. Cuman namanya perempuan ini ada masa haid ya Bu. Nah, apalagi yang masih aktif nih haidnya, untuk antisipasi jangan 1 juz 1 hari, minimal 1,5 juz. Karena kita kalau sudah haid bisa 5 sampai 7 hari ya Bu ya. Nah, nanti tak selesai kan sayang ya. Padahal pahala membaca Al-Quran tuh Ibu-ibu, 1 huruf hari biasa pahalanya 10 hari-hari biasa. Nah, kalau bulan puasa 1 huruf itu pahalanya 100. Nah, dilipat gandakan Allah. Bayangkan kita bisa baca 1 surah aja. Contohnya surah Al-Fatihah saja. Surah Al-Fatihah ada 7 ayat. 7 ayat terdiri dari 139 huruf hijaiyah. Kalikan saja Bu, 100 kali 139 berapa sudah pahalanya? 13.900. Baru surah Al-Fatihah. Bayangkan sehari kita bisa baca 1,5 juz misalnya. 1 juz, ribuan pahala, jutaan bahkan yang kita dapatkan. Nah, itulah berkahnya bulan Ramadan. Pahala Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipat pahala setiap ibadahnya. 1 ibadah Bu, ini baru baca Al-Quran, belum nanti pahala sedekah, belum nanti pahala-pahala sholat sunnah kita, Masya Allah ya, belum nanti pahala sholat wajib yang jelas ya. Jadi usahakan plan kita untuk bulan Ramadan tahun ini jelas. Mau khatam Al-Quran 2 kali, khatam Al-Quran 3 kali, 5 kali mungkin, Masya Allah ya Bu ya. Kita tanamkan niat kita mulai sekarang. Mau khatam Al-Quran. Terus apalagi? Mau bersedekah, menyiapkan buka puasa untuk panti asuhan, untuk pondok-pondok pesantren yang duafa misalnya, yang menampung anak-anak belajar tanpa biaya. Itu bilang banyak sekali ya Bu ya.
Nah, di Sungai Beringin juga ada itu pondok pesantren Darul Masakin namanya ibu-ibu. Itu memang pondok pesantren dikhususkan untuk anak-anak yang tidak mampu. Mana tahu nanti ibu-ibu mau bersedekah, buka puasa, silakan di Parit 21, ada pelangnya di tepi jalan itu ibu. Pondok pesantren Darul Masakin itu memang dikhususkan untuk anak-anak yang tidak mampu. Ya, mana tahu mau sedekah silakan ibu-ibu. Nah, niatkan dalam hati kita mau menyiapkan buka puasa. Pahala kita menyiapkan buka puasa untuk orang yang berpuasa, saya rasa ibu udah tahu tuh. Sama pahalanya dengan orang yang berpuasa. 10 orang kita siapkan buka puasanya, maka kita dapat pahala 10 orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Nah, seperti itulah besarnya pahala menyiapkan buka puasa untuk orang yang sedang puasa. Apalagi misalnya ibu-ibu plan kita ya bersedekah, ya membaca Al-Quran, berinfak misalnya untuk pembangunan masjid, pembangunan sekolah, kita pasangkan walaupun mungkin bisanya cuma 100.000 tidak apa-apa. Yang penting niatnya untuk berinfak. Insya Allah menjadi amal jariah untuk kita ke depannya ibu-ibu. Apalagi ibadah di bulan Ramadan ini pahalanya kan dilipat gandakan Allah. Nah, itu yang ketiga, persiapannya adalah amal, planning amal kebaikan yang jelasnya ibu-ibu ya. Selanjutnya apalagi plan kita ibu-ibu, persiapan kita adalah persiapan perbanyak doa. Ya, perbanyak doa. Firman Allah dalam hadis Nabi, aku sesuai prasangka hambaku kata Allah. Mintalah doa, mintalah apapun itu kepada Allah. Yang pertama jelasnya mintanya agar Allah istiqomahkan hati kita untuk melakukan rencana-rencana kita tadi itu. Ya, kadang namanya manusia ini rencana-rencana tiba-tiba tak jadi. Ya Bu ya. Itulah perlunya doa. Doa adalah senjatanya orang Islam. Berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah, ya Allah istiqomahkan hati hamba ya Allah agar rencana-rencana ibadah hamba di bulan Ramadan nanti bisa terrealisasi, bisa kita laksanakan. Insya Allah. Ya ibu-ibu. Oke, yang terakhir persiapan apa yang paling harus kita siapkan adalah persiapan kesehatan fisik kita, jasad kita. Kita siapkan ibu-ibu ya, jaga kesehatan. Nah, entah itu sekarang atau nanti ketika bulan Ramadan sudah tiba, jaga kesehatan selalu agar kita bisa maksimal sempurna melakukan ibadah puasa. Ibadah puasa pada siangnya kita tambah dengan sholat tarawih, sholat sunnah pada malam harinya. Niatkan, ya Allah sehatkan badan ini ya Allah agar hamba bisa melakukan ibadah puasa dengan maksimal, dengan sempurna. Berbukalah yang sehat-sehat ibu-ibu ya. Sunnahnya buka apa ibu-ibu? Yang pertama makan kurma. Makan kurma dulu kita satu, paling tidak satu, baru minum air putih, baru boleh kue-kue. Jangan pula ibu-ibu di hari biasa gula darahnya rendah, pas Ramadan malah naik karena kebanyakan buka puasanya manis-manis semuanya ya. Kadang bisa gitu ya Bu. Ada yang sehat ketika puasa, ada yang tambah malah sakit karena tidak tahu menjaga kesehatan. Pola makannya tidak diatur. Ya, ada yang sakit mah ketika puasa malah sembuh. Nah, ada yang gula darahnya rendah ketika puasa malah naik. Karena itu pola makannya tidak diatur, tidak menjaga kesehatan, mengikuti hawa nafsu. Nah, namanya hawa nafsu nih kalau nampak tuh rasanya pengen dimakan, apalagi Tembilahan nih terkenal dengan pasar Wadai Bu ya. Sepanjang jalan tuh kue jualan aja isinya. Kalau diikutkan mau dibeli semua. Padahal ketika buka tak juga lah dimakan tuh Bu ya. Paling 1-2 yang dimakan. Akhirnya ujung-ujungnya apa Bu? Basi, mubazir lagi kita. Nah, mubazir temannya syaitan. Nauzubillah min zalik. Memang harus dikontrol Bu, dihandle perasaan hawa nafsu kita tuh memang harus kita kontrol ya, agar kita tidak masuk ke dalam kategori orang-orang yang mubazir dan menjadi temannya syaitan. Nauzubillah min zalik. Baik ibu-ibu, karena tadi memang permintaan dari ketuanya, jangan panjang Bu ya. Padahal kami mempersiapkan sudah banyak sekali materinya. Tak sempat kita bahas tentang rukun puasa, sunnah puasa, apalagi hal-hal yang membatalkan puasa. Mudah-mudahan di lain waktu kalau ada kesempatan lagi ibu-ibu ya. Tapi ada satu hal yang perlu
Dan tidak kalah pentingnya dengan 5 hal tadi Ibu adalah saling maafkan. Sebelum Ramadan Ibu-ibu yang masih punya orang tua, mohon maaflah kepada orang tuanya, bersimpuhlah di hadapan orang tuanya, mohon maaf. Kalau dekat datangi ya Bu ya, kalau jauh tak bisa balik mungkin video call ya. Mohon maaf kepada orang tua kita agar tidak ada nanti yang menghambat pahala-pahala ibadah kita di bulan puasa. Yang masih hidup orang tuanya jadilah anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Selagi orang tua masih hidup, dilayani saja ibu-ibu. Kadang memang permintaan orang tua kita tuh di luar nalar, di luar nalar. Jadi kadang ada, dan tentunya sebagai anak banyak sekali permintaan orang tua yang tidak bisa kita tuh tunaikan. Terkadang sedih, apalagi orang tua kita sudah tiada. Sementara ada beberapa permintaan orang tua yang tidak bisa kita tunaikan, tidak bisa kita berikan. Rasanya sedih sekali Bu. Jadi bagi yang punya orang tua, jangan lupa ketika menyambut Ramadan nanti hubungi orang tuanya, datangi orang tuanya, bersimpuh, mohon maaf supaya kita puasa dalam keadaan tenang, tidak ada yang menghambat pahala puasa kita. Nah 5 hal tadi ibu-ibu termasuk dengan maaf-maafan tadi, itu intinya adalah agar kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna, dengan maksimal. Karena goalnya, tujuannya puasa ibu-ibu adalah untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harapannya. Harapannya adalah agar kualitas iman, kualitas takwa, ibadah kita semakin hari itu semakin meningkat. Jangan kebalik ibu-ibu, setelah puasa malah ibadah kita menurun, kualitas takwa kita menurun. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita termasuk orang yang beruntung. Orang yang beruntung adalah ibadahnya, kualitas takwanya hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Itulah orang yang beruntung. Semoga kita masuk ke dalam jenis-jenis orang-orang yang beruntung, yaitu kualitas takwanya setelah Ramadan makin meningkat. Bisa kita perbaiki. Yang dulu mungkin sholat sunnah rawatibnya jarang sekali kita lakukan, setelah Ramadan terlatih kita ketika bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah sunnah. Sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mendampingi sholat wajib. Ya, semoga nanti ketika kita mengamalkannya di bulan Ramadan, setelah Ramadan pun bisa kita amalkan, ya Bu ya, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin dari kami cukup sekian tausiah yang bisa kami sampaikan, karena mengingat waktu udah masuk asar Bu ya. Padahal